Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan diskusi proyek untuk mata kuliah Analisis jaringan tanaman, tanah dan pupuk. Saya sendiri atas nama Nurhaliza. Saya Ismail. Saya Jumadi. Saya Agista Handayani. Saya Hurul Aini Nur Islamiyah. Saya Hartia. Saya Awaludin. Baik teman-teman, adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah Baik, berdasarkan proyek yang diberikan kepada kita, maka kali ini kita akan mendiskusikan tentang analisis kerapatan, Analisis isolasi dan akari dan kolom bola tanah dan karakteristiknya akar dan kolom bola. Nah, sesuai dengan yang kita ketahui bahwa akari dan korembola termasuk mesofauna tanah, maka di sini kita akan membahas mengenai mesofauna tanah yang terkhusus akari dan korembola tersebut. Teman-teman, karena kita akan membahas mengenai mesofauna tanah, kan seperti yang kita ketahui bersama kalau ada 3 golongan nih. Yang pertama itu mikrofauna tanah, mesofauna tanah, dan juga makrofauna tanah. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus tahu perbedaannya. Kalian sudah tahu kan perbedaan dari ketiga hal tersebut? Belum. Dari teman-teman ada nggak yang tahu tentang hal itu? Vita mungkin? Jadi ketiga dari golongan tersebut yang paling mencolok dari segi ukuran mesofauna tanah, makrofauna tanah, dan mikrofauna tanah. Mesofauna tanah berada di tengah-tengah makrofauna tanah dan mikrofauna tanah. Oke, jadi teman-teman berbicara mesofauna tanah, mungkin teman-teman ada nggak yang tahu tentang peranannya? Kalau untuk peranan mesofauna tanah ini merupakan salah satu berperan penting dalam ekosistem tanah melalui penurunan berat jenis tanah atau bull density, terus pencampuran partikel tanah lainnya. Ini berperan dalam memperbaiki keadaan tanah. Selain itu, mesofauna tanah juga itu dapat merombak seperti bahan sisa makanan, serasa untuk menjadi fragmen kecil seperti mikroba tanah, dan di mana metabolisme mesofauna tanah ini dia tuh akan mengeluarkan feses. Nah, fesesnya ini berperan untuk dalam bentuk unsur hara untuk perbaikan tanah. Nah, dari penjelasan Agista ini berarti kita dapat simpulkan bahwasanya peran mesofauna tanah ini sangat berperan untuk kesuburan tanah. Nah, salah satunya adanya banyaknya mesofauna dalam tanah artinya menandakan tingkat kesuburan tanah. Nah, maka dari itu sesuai dengan proyek kita akan menganalisis karakteristik kerapatan. Artinya kita akan menganalisis banyaknya jumlah mesofauna dalam tanah. Baiklah teman-teman, analisis isolasi berarti akan dilakukan di lapangan dengan cara menggunakan sampel dengan alat-alat yaitu cangkul, ring sampel, paper bag yang akan dibawa ke lab, yang akan dianalisis kerapatannya dan kolom bolanya untuk mengetahui karakteristiknya. Dari lapangan tersebut kita akan membawa sampel tanah ke dalam laboratorium untuk dianalisis kerapatan kolom bola Dan akari. Nah, poin ketiga di sini yaitu kita akan membahas mengenai karakteristik akari dan kolom bola. Berarti di sini kita harus mengetahui bagaimana karakteristik akari dan kolom bola tersebut. Kita akan mengetahui karakteristik tanah untuk mengetahui fisik dan geologi tanah. Ya, iya, menurut saya juga begitu, karena kita harus mengetahui tanah itu dari tanah tersebut mungkin mengandung apa sehingga yang disukai oleh akari dan kolom bola tersebut. Nah, saya setuju dengan pendapatnya dia. Jadi yang kita analisis karakteristik tanahnya yang kita pelajari apakah karakteristik tanah ini mengandung akari dan karimbola tersebut. Jadi kita analisis karakteristik tanahnya, apakah bagaimana karakteristik tanah itu yang mengandung karimbola dan akari tersebut. Tidak, karena yang kita bahas sekarang adalah karakteristik akar dan kolom bola, bukan tanahnya. Nah, kan di sini kita membahas mengenai akari dan kolom bola. Berarti kita harus mengetahui karakteristik dari akari dan kolom bola tersebut, bukan mengenai karakteristik tanah itu. Tidak. Jadi yang kita
kita harus ketahui itu karakteristik tanahnya. Nah, tanah yang seperti apa yang disukai oleh akari dan kolembola tersebut, sehingga kerapatannya lebih banyak dari tanah tersebut. Karena Oke, berarti kesimpulan dari percakapan kita ini ada dua pendapat nih teman-teman. Ada yang dari tanahnya, ada dari akar kolembolanya. Sebenarnya ketika kita menggabungkan ini bisa menjadi sebuah uji yang lebih menarik dan uji yang lebih komplit. Karena kenapa? Kelompok kalian mengatakan hal yang benar dari segi tanah, kita harus mengetahui juga karakteristik seperti apa sih yang disukai karembola tanah ini atau akar ini, sehingga banyak kerapatannya lebih rapat dan atau keragamannya lebih banyak. Tapi kita juga harus tahu nih akar ini karakteristiknya seperti apa sehingga dia mampu menyuburkan tanah. Jadi pendapat kalian sama, dan selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi mengenai kedua argumen dari teman-teman ini di video selanjutnya.